Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Depok, Kiai Haji Aceng Toha Abdul Qadir LC. Assalamualaikum Pak Kiai, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik insyaallah buat semua, mudah-mudahan terhindar dari bencana ataupun penyakit ya, Allah hindari ya, amin. Sedang mendunia ya, bukan hanya Depok ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Oke Pak Kiai, ini mobil khusus Depok nih Pak Kiai, kita ada surat edaran yang pertama kali ketika ada di Depok kejadian, yaitu dari wali kota tentang penanganan virus ini di Kota Depok. Kemudian ada diikuti dengan adanya pertemuan wali kota jajaran Musfida ya, dengan Musfida dengan MUI Kota Depok. Di dalamnya MUI ya. Iya. Nah, kemudian ada kesepakatan bersama dengan pimpinan di Kota Depok. Lalu ada edaran dari MUI yang akhirnya mengeluarkan surat nih Pak Kiai ini. Ini bisa diceritakan nih Pak Kiai sejarah terbitnya surat dari MUI ini terkait dengan salah satunya tidak bolehnya ada sholat Jumat di Kota Depok ini. Sedangkan masih banyak yang pengen melaksanakan sholat Jumat. Bisa diinformasikan kepada kita bagaimana ini Pak Kiai? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan Bagus TV. Semoga mungkin berita ini bisa sampai juga kepada masyarakat khususnya Depok berkaitan dengan keluarnya fatwa dari Komisi Fatwa MUI Kota Depok menindaklanjuti ataupun kalau Ana mengatakan membersamai keputusan dan himbauan wali kota demi kemaslahatan kita bersama insyaallah. Keberadaan yang menyempitkan kita, makanya di dalam kaidah ushul fikih ada kata-kata al-masyaqqah tajlibut taysir, kesulitan, kepayahan, ya, keterbatasan yang luar biasa itu akan mendatangkan kemudahan. Nah itu ya. Ketika kita sulit untuk mencapai satu wilayah untuk sholat berjamaah, maka diizinkan dalam syariat ya sholat di tempat di mana kita tidak bisa menjangkau tempat yang kita inginkan. Itu karena ada kesulitan. Ketika kita sulit melaksanakan sholat sambil berdiri, maka kita diizinkan sambil duduk atau sambil berbaring, bila itu yang mampu dilakukan. Sementara berdiri tidak bisa. Itu kaidah ya. Maka ketika sulitnya kondisi kita dan tidak bisa ataupun sesuai dengan anjuran, nah kita tidak sembarangan ya meminta dan konsul kepada para pihak kaitan dengan kondisi yang sesungguhnya, maka kita pun sesuai dengan keputusan wali kota dan yang diedarkan itu, MUI ingin menegaskan kembali dan menguatkan apa yang disampaikan oleh wali kota sebagaimana yang disepakati oleh Musfida dan di dalamnya ada MUI pula. Maka adalah atau muncullah keinginan dari kami dan merasa dituntut MUI untuk bersikap dan mengeluarkan fatwa. Ada dua fatwa yang dikeluarkan, yaitu fatwa tentang sholat jamaah dan sholat Jumat. Kedua, fatwa tentang pemakaman ya. Baik, sedikit kaitan dengan masalah sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sebenarnya tadi ya kaidahnya, jangan sampai ada kesulitan, insya Allah akan mendatangkan kemudahan. Terus sabda Nabi yang menjadi lafaz kaidah ushul fikih, la dororo wa la diror, atau ad-dororu yuzal, ma dorot itu harus dihilangkan. Maka tidak dibenarkan dalam kondisi yang kita tidak tahu persis sebenarnya siapa di antara kita yang terkena dan siapa nanti di antara kita yang membawa virus tersebut. Itu masih abstrak dan perlu kehati-hatian. Ya, karena memang itu, virus ini juga tidak tidak terlihat, artinya gejala-gejala yang biasanya ada di si penderita itu
ada di beberapa Iya. orang yang tidak terlihat gejala-gejalanya gitu, tidak Pak. tidak muncul gejalanya, betul. Iya, Nah, betul, itu Pak jadi Kiai. kewaspasan kita, keraguan kita, kekhawatiran kita muncul di situ karena tidak jelas. Memang ketika kita sambungkan dengan sabda Nabi, ada dua hadis yang dikatakan oleh para ulama bertentangan tapi bisa dipadukan di al-jam'u, yaitu hadis pertama kaitan dengan sabda Nabi la adwa wala tiarota, tidak adwa itu tidak ada menular, sebenarnya tidak menular kata beliau, wala tiaroh itu tidak menggantungkan nasib kepada perilaku burung ya zaman jahiliyah ya, itu satu tindakan musyrik. Hadis yang kedua, firro minal majdum firroka minal asad, larilah kamu dari penyakit kusta dan sebangsanya yang mewabah sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, itu memang sudah jelas. Maka para ulama itu memadukan dua hadis ini, bisa digabungkan. Satu, bahwa penyakit itu sebenarnya tidak menular dengan sendirinya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sekalipun waktu itu ada sahabat yang mungkin meminta penjelasan lebih lanjut. Ketika ada unta yang sakit digabungkan dengan unta yang sehat, kedua sakit, ada unta ketiga sakit, dan beberapa unta sakit. Nabi ditanya, ya Rasulullah bertanya kepada sahabat, unta keempat sakit karena apa? Karena unta ketiga. Unta ketiga sakit karena yang mana? Karena unta kedua yang sakit. Unta kedua karena unta yang mana? Unta yang pertama. Nabi akhirnya bertanya, unta yang pertama sakitnya dari mana? Maka semua kita yang berakidah bertauhid yang kuat bahwa sesungguhnya beredarnya penyakit kemana dan kepada siapa itu menular, itu semuanya atas kehendak yang memiliki makhluk tersebut lah. Kalau kita katakan corona sebagai makhluk ya yang berbahaya itu, maka kita yakin secara ketauhidan bahwa tidak ada yang menimpa kepada kita kecuali yang sudah Allah tetapkan buat kita, kan gitu. Itulah makanya Nabi ingin menjaga ketauhidan kita, akidah kita, jangan sampai menyalahkan ataupun menyandarkan semua peristiwa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada penularan dikatakan gara-gara si anu, padahal gara-gara takdir Allah datang kepada kita, kan gitu. Itulah adwa wala tiaroh. Kemudian firro minal majdum firroka minal asad, oke. Larilah dari singa sebagaimana engkau larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ini adalah isyarat bahwa kita pun perlu ikhtiar, usaha menghindar dari berbagai macam kemungkinan. Umar pun sama, ketika keluar dari satu wilayah yang kena wabah, Umar mengatakan, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi tidak bertentangan hadis ini. Kalau ada dan terjangkit, semuanya adalah takdir Allah. Kalau memang ada ikhtiar untuk menghindar dan bisa membentengi diri dengan usaha yang bisa kita lakukan, kan gitu. Itulah kedua hadis tersebut. Makanya salah satu ikhtiar dari kita, pemerintah tentunya, dan juga para ulama, jangan sampai nanti di masa-masa ini terjadi wabah ini sangat pesat dan terus menulari berbagai macam pihak, kemudian kita terkena dan tidak teratasi, itu kekhawatiran kita, maka dibatasilah ruang gerak kita kalau sebagai kaum muslimin, wabil khusus dalam kalau Jumat. untuk konteks Indonesia, wabil khusus di Depok ya, itu kan masih ada yang menyelenggarakan sholat di masjid gitu ya, baik berjamaah ataupun sholat Jumat. Itu gimana Pak Kiai memandang hal ini? MUI memandang hal ini? Begini, tolong disikapi dan dipahami pula bahwa yang namanya surat edaran dari wali kota atau juga mungkin fatwa dari MUI, baik pusat ataupun daerah, sebenarnya tidak mengikat. Jadi tidak ada sanksi di belakangnya. Pokoknya kalau tidak diindahkan fatwa ini, maka akan dihukum sekian bulan gitu kan. Itu enggak. Ya. Artinya bahwa yang namanya fatwa MUI ataupun surat edaran itu bersifat anjuran. Makanya dalam kata-kata fatwa itu sendiri kan dianjurkan untuk tidak kan gitu menyelenggarakan kerumunan-kerumunan, termasuk di dalamnya acara-acara keagamaan. Jadi gitu.
Jadi kita menganjurkan. Jadi kalaupun ada yang melaksanakan, ya alhamdulillah, berarti kan patuh dan tunduk kepada anjuran wali kota plus mungkin fatwa dari MUI. Kalau enggak, ya itu kan ketika ada risiko, maka tolong itu risiko tanggung masing-masing, kan gitu. Bukan menjerumuskan, bukan, tetapi itu adalah upaya kita. Yang kalau nggak ada himbauan, kita akan disalahkan semua. Wali kota akan disalahkan, MUI juga akan disalahkan ketika tidak ada fatwa. Tapi kalau ada fatwa, dilaksanakan, diindahkan, itu baik. Kalau tidak, ya tidak ada sanksi, gitu kan, sama sekali gitu. Kalau misalnya sampai dengan Ramadan, wabah ini masih ada, apa kemungkinan diperpanjang nih, tidak ada sholat Jumat, kemudian tidak ada sholat taraweh di masjid sampai dengan Idul Fitri, gitu gimana Pak Kiai? Ya, tentu kita wajib memantau dan konsultasi kepada para ahli, kan. Allah sendiri memerintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli dzikir, maksudnya ulama dalam bidang masing-masing. Tentu dalam hal ini kita harus tanya kepada para ahli kesehatan dan ahli mikrobiologi, ya, yang mengetahui tentang kondisi yang sungguhnya, kira-kira sampai kapan, sehingga fatwa dan anjuran itu pun akan diselaraskan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli nanti. Tapi kalau pahit-pahitnya istilahnya belum berakhir sampai akhir April ini, sampai bulan Mei berlanjut sampai Idul Fitri, ya tentu tetap bahwa masyakoh akan ada terus. Berarti kita diizinkan tetap untuk kembali menjaga diri, melakukan tindakan yang membatasi diri untuk tidak terpapar oleh virus tersebut. Kalau memang masih dikhawatirkan, gitu kan, pasti akan terus berlanjut, gitu kan. Ya, Jumat yang fardu sholat jamaah juga yang fardu 5 waktu dan ditekankan sekali sunnah muakkadah dilaksanakan secara berjamaah, itu kan bisa kita tinggalkan demi keselamatan tadi. Apalagi tarawih, insya Allah bukan menyepelekan hukumnya, sunnah memang. Begitu pula Idul Fitri, sunnah memang. Cuman kita akan merasa berat hati itu karena suasana itu akan hilang. Suasana Ramadan di tahun-tahun yang lalu mungkin tidak terasa ketika kita sedang berada di tengah-tengah wabah corona ini atau COVID-19 ini. Artinya bahwa mau nggak mau itu harus dilaksanakan demi keselamatan kita bersama, ya kan, gitu. Ya, mudah-mudahan tidak sampai kepada bulan Ramadan, kita berharapnya begitu, gitu kan. Cuman kalau memang sampai ke sana, ya tetap fatwa dan anjuran ataupun mungkin himbauan dari wali kota dan pemerintah akan terus berjalan. Tinggal kita melaksanakan semampu yang bisa kita laksanakan, kan. Ittaqullaha mastata'tum, itu firman Allah, bertakwalah kalian kepada Allah berdasarkan kemampuan kalian. Mampu kita sholat berjamaah Jumat dengan aman, lakukan. Tapi kalau nggak mampu, ada kekhawatiran, lakukan semampu kita. Kita bisa sholat berjamaah mungkin bertiga, berempat di rumah, di keluarga. Bisa saja mungkin kalau istilahnya di mana, di musola juga sekarang banyak yang melakukan, tapi dengan jarak yang lebih direnggangkan. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah berdasarkan kemampuan kalian, kan gitu. Jadi kemudian, tidak dipaksakan dan jangan tahawur, istilahnya itu istilah kita mungkin jangan konyol, gitu. Betul. Kemudian tadi Pak Kiai, ada yang berikutnya itu tentang pemakaman, ya. Karena ada banyak penolakan juga, ya, untuk menguburkan jenazah yang penderita corona ini. Tadi bisa dijelaskan, Pak Kiai? Jadi gini, kan dituangkan pula dalam fatwa itu tentang syahid itu ada 2 jenis, ya. Syahid itu ada 2 jenis secara garis besar. Ada syahid di dalam rangka menegakkan kalimat Allah di medan perang sampai meninggal dunia di jalan tersebut, ya. Maka itu punya hukum berbeda dengan yang lain. Tidak dimandiin, tidak dikafani, tidak disolatin, langsung dikubur, kan gitu. Ada syahid-syahid yang lain.
Di antaranya memang meninggal gara-gara wabah, itu pun dikategorikan syahid. Selain yang karena tenggelam, karena tertimbun longsor, karena terbakar, karena ibu yang melahirkan meninggal dunia, itu dikategorikan syahid kan semua. Tapi tetap tindakan yang normal dilaksanakan, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburkan. Namun ketika bicara dari tindakan yang normal tadi bisa mendatangkan hal yang tidak kita inginkan seperti pada kasus kita sekarang, maka tentu kita harus bertindak hati-hati dan kita serahkan kepada para ahli yang sudah punya aturan dan SOP-nya lah, bagaimana cara menangani jasad ataupun jenazah yang terpapar virus tersebut. Itu sudah semua dilaksanakan kan oleh para tenaga medis di rumah sakit. Cuman sekarang masalahnya karena minimnya informasi dan juga minimnya pengetahuan tentang apakah ketika seseorang meninggal dunia terpapar oleh virus tersebut, apakah dengan otomatis akan menularkannya, kan gitu. Sementara informasi tersebut mungkin belum terbuka, belum jelas, sehingga masyarakat dengan keawamannya, kita juga perlu memakluminya, akhirnya mereka tanpa ada alasan yang ilmiah dan juga yang akurat, mereka menolak keberadaan jenazah tersebut untuk dikuburkan di sekitar kampungnya atau di pemakaman di sekitar kampungnya. Itulah yang kita sikapi. Makanya keputusan MUI bahwa tidak dibenarkan, tidak dibolehkan masyarakat muslim khususnya untuk menolak jenazah orang yang terpapar penyakit tersebut untuk dimakamkan di wilayahnya sepanjang dilaksanakan sesuai dengan protapnya, ya, prosedur yang tetap, yang baku, yang harus dilakukan oleh para petugas tersebut. Yang kedua, tentu pemakaman orang jenazah muslim yang terpapar tersebut ditempatkan di pemakaman muslim yang biasa bagi jenazah kaum muslimin, kan gitu. Dan tidak ada tidak boleh ada larangan ataupun pencegahan lah gitu. Tidak punya hak lah. Coba mungkin bisakah kita menepuk dada sendiri gitu kan, rasakan kalau yang meninggal itu orang tua kita, kakek kita, saudara kita, ditolak sama di kampung kita, kira-kira gimana rasanya? Itulah MUI punya sikap meminta kepada warga masyarakat muslim khususnya Kota Depok untuk tidak menolak jenazah yang terpapar virus corona untuk dimakamkan di sekitar atau pekuburan sekitar kampungnya, kan gitu. Itu yang kita anjurkan supaya ya masyarakat bersikap adil, bersikap objektif, bersikap toleransi yang baik, yang tinggi gitu kan kepada sesama muslim. Itu harapan kita ya. Makanya fatwa ini dikeluarkan agar jangan sampai setelah ini jangan sampai ada lagi penolakan jenazah yang terpapar virus corona tersebut gitu ya. Oke, baik Pak Kiai. Jadi intinya ada dua ya terkait dengan penyelenggaraan sholat, kemudian penyelenggaraan pemakaman begitu Pak Kiai ya. Pemakaman, iya. Oke, sebagai penutup Pak Kiai, ada yang ingin disampaikan dari MUI mungkin? Iya. Baik, begini. Kondisi ini tidak kita inginkan, semuanya nggak ada yang menginginkan, bahkan mungkin seluruh dunia tidak ada menginginkan. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Islam itu adalah betul-betul agama yang sempurna, agama yang suci, agama yang menjaga kebersihan. Maka kita harus tetap berkeyakinan penuh bahwa agama inilah yang akan menyelamatkan kita semua. Tapi pada kondisi tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang maha mengetahui gitu kan, ada dua hukum kan dalam Islam itu, hukum azimah, artinya hukum yang berkaitan dengan hukum dasar kayak sholat fardu Jumat 4 rakaat itu azimah. Tapi ketika dalam musafir 2 rakaat rukhsah kan gitu. Artinya bahwa pada dalam kondisi normal lakukan semua ibadah secara azimah, secara perintah dasarnya. Tapi kalau dalam kondisi di luar normal tadi, kondisi takut, kondisi kekhawatiran, kondisi ada wabah, kondisi dalam keadaan sakit dan sebangsanya, di situ ada rukhsah. Mudah-mudahan keputusan dari pemerintah plus ditambah dengan keputusan fatwa MUI Kota Depok ya, tidak keliru dalam mengambil sikap untuk memberikan rukhsah
artinya memberikan langkah jalan keluar supaya terhindar dan menjaga diri dari terpapar bahaya virus tersebut, maka ada fatwa ini. Mudah-mudahan menghindari kumpulan-kumpulan kerumunan supaya kita bisa memutus rantai perpindahan virus tersebut, dan juga kita mudah-mudahan bisa terjaga, ya, yang sakit bisa terjaga tidak menyebarkan kepada yang lain, yang sehat mudah-mudahan tidak terpapar oleh datangnya virus tersebut, kan gitu. Kemudian tetap kita menjaga kondusivitas masyarakat satu dengan yang lain. Justru kita harus sigap ketika ada orang diberitakan secara medis terpapar atau ODP ataupun mungkin di rumah sakit ada yang dirawat segala macam, kita harus segera bersikap empati kepada mereka. Dan mungkin sekilas saja agak sedikit menyimpang, di Cimahi itu ada satu perumahan, ketika ada satu warga yang terkena, di karantina mereka di rumahnya, tapi warga membantu makanan segala macam, jangan keluar, kan gitu. Nah, seperti itulah mungkin perlu kita lakukan sehingga masyarakat tetap kondusif, aman, nyaman, bersaudara, sekalipun tetap dalam menjaga jarak dalam posisi tubuh kita supaya tidak terpapar, supaya kita tetap dalam keadaan aman, nyaman. Agama kita juga agama yang maha benar, bisa ada jalan keluar, jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga para ulama, para kiai, para masyayikh kita dalam mengambil keputusan tidak kalau ijtihad itu sahibul ijtihad atau orang yang berijtihad, kata Nabi, tidak sahadal hakimu fa akhta'a. Kalau hakim itu berijtihad dan salah, falahu ajrun wahid, dia dapat pahala satu. Jadi kalaupun hasil ijtihad para ulama di MUI Kota Depok itu keliru, insya Allah pahalanya tetap satu. Tetapi kalau hasil ijtihadnya adalah benar, falahu ajron, maka akan dapat 2 pahala. Itu harapan kita, sehingga itu upaya saja dari kita semua para kiai yang terhimpun dalam lembaga MUI dan khusus di Komisi Fatwa MUI Kota Depok, berupaya semampu tenaga dan ilmu kita untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat agar bisa terjaga dari bahaya yang kita tidak inginkan ini, insya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita terkait dengan adanya himbauan dari MUI bersama Bapak Kiai Haji Aceng Toha Abdul Qadir LC, Sekretaris Komisi Fatwa dari MUI Kota Depok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas waktunya.